Begini cara Agus Buntung bisa perdaya belasan mahasiswi sampai pasrah di homestay. Penetapan tersangka Iwayan Agus Suwartama, pemuda berusia 22 tahun penyandang disabilitas, masih menyiksa banyak tanya, termasuk bagaimana caranya ia melakukan hal itu dan kenapa korban tidak melawan. Terbaru Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengungkap cara Agus memperdaya korbannya. Awalnya korban sedang jalan-jalan sambil merekam suasana Taman Udayana, Mataram. Agus yang sebelumnya tidak dikenal korban menghampiri. Mereka berbincang, lalu di tengah obrolan Agus meminta korban melihat pasangan lain yang sedang pacaran di taman. Korban tiba-tiba menangis dan teringat mantan pacarnya. Korban menceritakan satu hal yang dia lakukan dengan mantan pacarnya dulu. Tindakan itu disebut Agus sebagai dosa, sehingga dia harus disucikan dengan ritual mandi suci. Korban awalnya menolak ajakan Agus, tapi Agus terus memaksa, mengintimidasi, dan mengancam akan melaporkan tindakan korban ke orang tua korban. Akhirnya, korban terpaksa menuruti kemauan Agus. Sementara menurut Ade Latifah Fitri, pendamping korban sekaligus ketua komunitas Senyum Puan, Agus menggunakan berbagai cara untuk melemahkan mental korbannya. Dengan manipulasi yang semakin intens, korban merasa semakin terpojok. Hingga akhirnya, ia dibawa ke sebuah homestay di mana kejadian itu terjadi. Meskipun korban sempat melawan secara verbal, ancaman yang terus-menerus membuatnya tak berdaya. Setelah kejadian di homestay tersebut, korban berusaha menghindari Agus. Namun, ancaman dari pria itu terus berlanjut, memaksa korban untuk tetap dalam tekanan. Di tengah rasa takut yang luar biasa, korban akhirnya menghubungi seorang teman untuk meminta bantuan. Mereka bertemu di Islamic Center Kota Mataram, di mana teman-temannya berhasil menghadapi Agus. Teman-teman korban wanita menilai ada yang salah dari Agus Buntung dan memilih mendukung korban untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Pada malam itu juga korban bersama teman-temannya melangkah ke kantor Polda NTB. Kasus ini kemudian terungkap lebih luas. Ade mengungkapkan bahwa ada korban lain dengan cerita serupa. Hingga kini sudah ada belasan korban yang bersuara, 6 korban yang teridentifikasi, dengan 2 orang bersedia memberikan kesaksian. Modus yang digunakan Agus dinilai seragam dengan tekanan psikologis sebagai senjata utamanya. Di sisi lain, polisi telah bergerak cepat. Kombes Syarif Hidayat dari Polda NTB menjelaskan bahwa bukti-bukti kuat termasuk kesaksian korban telah mengarah pada penetapan pria itu sebagai tersangka. Dukungan dari para pendamping korban pun terus dilakukan membantu korban untuk memulihkan kondisi psikologisnya di tengah proses hukum yang berjalan.